Alhamdulillah baik, sehat. sehat. Kak, aku mau tahu dong kisahnya yang tadi sempat dibahas di soal kalian itu kompak banget, terus terbuka satu sama lain. Itu gimana sih Kak? Komitmen kita ya dari Dari awal ya. awal sih, sebelum kita nikah udah kita omongin semuanya. Ya untuk semua serba terbuka, selesaikan masalah yang kepala dingin, selesaikan semua di dalam pintu bukan di luar pintu. Iya Jadi benar. nggak ada yang keluar dari rumah gitu. Mungkin kalian kan udah terhitung lama ya menikah. Sampai sekarang mungkin masih sama nggak sih kayak pacaran dulu? Itu sih dari kitanya sih. Dari kitanya yang tetap ngebikin ada pacaran di dalam pernikahan gitu. Karena kan jatuhnya kita baru pacaran 2,5 bulan ya. Itu pun sambil ngurus Sambil nikah. ngurus nikah. Jadi kita lanjutin pacaran kita dalam pernikahan. Jadi kita suka kadang-kadang kalau misalnya anak-anak udah tidur gitu kan, kita kabur nonton berdua kayak gitu, atau enggak kayak gini jatuhnya pacaran kan berdua. Pulang udah nanti mau makan apa ya? Kita kemana dulu Bi? Iya, mampir makan doang habis langsung pulang ketemu anak-anak kayak gitu. Terus atau enggak misalnya nggak kemana-mana, kita di rumah aja, anak-anak udah tidur baru deh tuh kita ada di ruangan kita tersendiri, kita ngobrol, kita apa segala macem. Kita nonton yang seru-seru, yang lucu-lucu, atau mungkin serial yang lagi kita sukai sekarang gitu. Kayak gitu sih. Itu bentuk quality time kalian ya seperti itu. Terus kan kalian deket banget nih. Tadi juga sempat dibahas soal insting seorang istri nih terhadap suami. Tahu kalau misalkan suami mau macem-macem atau kayak gimana, itu boleh dijelasin nggak sih Kak maksudnya gimana gitu? Heboh ya. Heboh ya. Sebenarnya sih semua istri, semua suami, kalau kita saling sayang saling cinta pasti punya feeling. Jadi nggak usah di aku pun, misalnya di Doni pun juga, kalau misalnya aku lagi syuting mungkin feelingnya Doni udah mulai gimana gitu, dia juga pasti kucuk-kucuk datang ke lokasi kayak gitu. Semua suami istri pasti ngerasain kayak gitu sih. Suami istri, karena kita kan sayang ya, kita ada cemburunya, kita ada sebenarnya ada posesifnya juga kayak gitu. Nah mungkin Cemburu itu kan tanda sayang berarti. iya, kalau nggak cemburu berarti nggak sayang dong. Kayak gitu. Nah mungkin cara posesifnya aku tuh ya, aku tiba-tiba datang ke lokasi aja gitu, datang ke lokasi, ngelihat suami aku syuting, nemenin juga kayak gitu. Di antara posesif dan perhatian ya. Iya, perhatian juga sih. Kalau Kak Doni sendiri nih pas lagi ditungguin syuting, pernah nggak sih ngerasa risih gitu atau nggak ditungguin, diperhatiin gitu kan? Kalau ngerasa ditungguin sih enggak ya, justru aku senangnya malah dapat perhatian, udah makan belum, ini itu biasanya kan nanya di handphone kayak gitu. Ini datang langsung bawain makan, ini itu. Cuma ya aku kadang suka kepikirannya, anak-anak lagi ngapain ya, nah, kayak gitu. Jadi kalau emang mau datang besok-besok bawa anak-anak sekalian, karena emang anak-anak tuh sering ngerusuin banget kalau di lokasi. Kruku juga semuanya seneng. Aku juga ngelepas anak aku sama tim-tim di lokasi, jadi lebih kayak mood booster juga sih di lokasi. Cuma ya mereka takutnya syuting. nggak bisa diem, jadi disuruh kabur dulu papa take dulu sebentar. Tapi pernah nggak sih kayak anak itu pengen ikut kalau misalkan kalian lagi pengen berdua nih? sering. Makanya quality time kita tuh kayak kita nonton serial kayak gitu-gitu, yang kita ada waktu berdua, nunggu jam tidurnya mereka dulu, kayak jam tidur siang atau malam. Tapi kan sekarang kita juga nggak bisa melek sampai malam ya, udah kebiasaan. Kalaupun memang kerja ya pulang hanya ngobrol sebentar, sejam gitu paling lama, tidur karena besok harus aktivitas lagi. Kalaupun memang enggak, ya anak-anak itu harus tidur di bawah jam 9. Setelah itu baru kita bisa nonton yang acara yang kita suka, kayak gitu, kita ketawa-tawa bareng paling sejam 2 jam juga. Karena udah nggak bisa tidur malam juga. Karena udah morning person banget kita, apalagi anak-anak udah dua-duanya udah Udah sekolah, masuk sekolah. udah nganterin juga, mereka kan pagi banget kan masuk sekolahnya kayak gitu. Sekarang jadi alarm subuh mereka. Nah mungkin kan kalian berdua ini saling posesif gitu ya. Terhadap anak sama nggak sih gitu, posesifnya? Apa lebih takut gitu kalau misalkan anak gimana gitu? Kalau sama anak sih Bukan takut lebih iya, tapi takut enggak, karena protek banget. protect. Dan kita juga belajar dari awal kita nikah, kita tuh komit nanti kalau punya anak jangan sampai hal buruk yang pernah kita alamin
itu terjadi di anak-anak. Jadi ya kita proteknya ke arah sana, kayak soal sekolah, aku dulu ada bandelnya soal PR, aku bisa tuh negor anak-anak soal PR kayak gitu. Mungkin siapa salah satu dari kalian yang paling protektif lah sama anak? Sama sih, Sama sih ya, cuma ada porsinya aja. porsinya masing-masing sih. Kayak misalnya kalau aku kayak anak sekolah, aku bawel di masalah absen. Jadi kalau misalnya tiba-tiba bapaknya, ayo kita liburan sini ya, tar dulu, absen ya. Ih, gak apa-apa kali Bi masih, enggak, kayak gitu. Kalau bapaknya bawel masalah PR, harus kerjain sendiri, nggak boleh dibantu sama siapa-siapa, kayak gitu-gitu. Jadi apalagi kalau misalnya kayak di sekolah, kita kan juga kalau misalnya kita nggak syuting, kita yang ngantar jemput juga ya. Kita yang ngantar jemput, biar kita juga tahu kejadian apapun yang terjadi di sekolah, apa yang lakuin sama mereka juga. Jadi jangan sampai lost dari mata kita, atau nggak kita dengar sesuatu tapi ternyata itu tidak terjadi apa kayak gimana, yang kita nggak mau lah kayak gitu. Mungkin kalau misalkan dalam ngurus anak nih, ada nggak sih perdebatan dari kalian misalkan yang satu maunya ini, yang satu maunya itu, pernah nggak Masih sih? kita Itu pasti ada aja sih kadang-kadang, tapi Ada. kita omongin intern bener-bener yang berdua gitu. langsung narik ini gini. Oke sip. Ataupun kalau misalkan anak nanya ke kita, aku yang jawaban aku kurang meyakinkan, aku sih nggak ngasih sebenarnya. Coba tanya mama sana, gitu. Itu berarti ada kode. Udah kode. Bapaknya udah nyuruh nanya Tanya ke mama. mamanya nih. Berarti selalu kompak nih. Tapi kalau misalkan anak nih minta sesuatu, paling gampang sama siapa sih? Paling gampang Ya. minta sama nenek-neneknya sih sebenarnya. Sama oma-omanya, sama oma-omanya. yantinya. Paling gampang sebenarnya mereka minta sama nenek-neneknya ya, sama kakeknya juga. Kalau sama kita sih masih ada alasan yang kalian mau minta mainan, anggap mainan itu sebagai reward. Belajar dulu yang benar, sekolah dulu yang pinter, tunjukin bagus nilainya baru dapat reward mainan misalnya kayak gitu. Atau nggak kayak misalnya kita mau jalan-jalan ke mall atau kayak gimana pada saat weekend. YouTube pun juga seperti itu, atau nggak tontonan-tontonan yang biasa aja yang kayak kartun-kartun kayak gitu. Kalau mau minta gampang ya sama oma-omanya sama yantinya sih. Mungkin kan kalian sibuk nih kak. Gimana sih cara membagi waktu antara kerjaan, anak, terus quality time kalian sendiri gitu? Itu gimana sih kak? Kalau untuk yang sedang kita lagi di luar, kita lagi syuting ya, kebetulan kita nggak putus untuk komunikasi ya, justru malah kayak handphone aja itu benar-benar nggak aku lihat itu kalau di rumah. Tapi kalau misalkan aku di luar rumah, aku benar-benar kabar-kabaran, video call, sampai ngeliatin kamera-kamera rumah, anak-anak lagi ngapain, istri gue lagi ngapain ya, gitu. Oh lagi ini. Kalau orang-orang lokasi mungkin ngeliat kita bucin kali ya, kita video call mulu, mau entah yang nongol anak atau kayak gimana. Cuma ya itu salah satu cara untuk menjaga komunikasi kita sih, biar nggak putus gitu. Maksudnya kita nggak pernah tuh yang namanya misalnya tiba-tiba hilang berjam-jam. Aku hilang berjam-jam itu pasti langsung dicariin, dan itu hal yang jarang banget kecuali ketiduran kayak gitu. Jadi benar-benar selalu komunikasi sih. Pernah nggak sih kak kayak dibilang bucin nih sama teman-teman kalian? Terus tanggapannya kalau misalnya memang pernah, itu gimana? Kalau bucin sama istri sendiri atau suami sendiri Nggak kayaknya apa-apa sih, kita santai bebas-bebas aja sih, sah-sah aja. Apalagi jadi orang tua yang benar-benar dilihat family man atau mama yang ada selalu buat keluarga, karena emang nomor satu untuk kita ya orang tua Keluarga. dan anak sih. Itu yang selalu kita perhatiin. Oke kak, mungkin aku juga mau tahu nih kisah kakak tentang memakai hijab untuk pertama kalinya. Nah. Itu boleh diceritain nggak sih kak? Boleh. Awalnya ya karena lebaran pada tahun pertama nikah ya. Lebaran tahun pertama menikah, setelah menikah itu beli baju couple, terus segitu niatnya sih beli pasmina aja, cuma nggak dapet warnanya, akhirnya dapetnya pasmina instan kayak gini. Jadi mau nggak mau kan harus ketutup banget kan, karena kan waktu itu aku belum berhijab. Oke. Terus segitu pada saat di rumah aku sambil ngaca gitu, aku coba. Pada saat ngaca dan nyobain hijab itu aku baru ngerasa yang kayak kok nyaman pakai hijab gitu, kok nyaman pakai hijab. Terus aku nggak bisa ceritain apa yang aku rasain sih, antara bahagia atau campur aduk campur aduk banget. Dan yang pasti aku kayak langsung mantep untuk bilang ke diri aku, oke, aku berhijab gitu. Tanggapan suami sendiri gimana sih saat kalian ini mau
mau memakai hijab. Saat itu aku lagi main PS ya, tiba-tiba dia datang, ya, Bi aku mau pakai hijab, boleh nggak? Boleh. Tapi beberapa menit itu aku bener-bener yang main game tapi otaknya kemana gitu. Ini bener apa kenapa ya istri gue kenapa ya? Apa kejedot? Enggak, bener-bener aku tuh bener-bener yang diem dulu berpikir ada apa gitu. Sampai akhirnya udah aku pause dulu. Di sini duduk ya kita ngobrol dulu. Kamu yakin? Aku pastiin aja karena aku nggak mau juga yang nantinya ya kan nggak baik juga dilihatnya sebagai contoh misalnya karena kita public figure ya pasang terus nanti buka maksudnya jangan main-main dengan soal itu ini soal agama soalnya dan nantinya akan dicontoh juga sama anak atau mungkin sama orang sekitarnya aduh ini sebuah keputusan yang harus dimatangkan terlebih dahulu kamu yakin oke. Akhirnya pakailah hijab. Tapi kan banyak banget nih ya cobaan, biasanya suka ada cobaan lah kalau misalkan kita akhirnya mau hijrah gitu pakai hijab dan lain-lain. Nah kakak sendiri ada nggak sih cobaan tersebut, kayak misalnya kok tiba-tiba jadi ragu, aduh kok tiba-tiba pengen lepas lagi, atau enggak pengen pakai baju ini, pengen pakai baju itu, atau enggak kakak jadi ngerasa nggak pede, pernah nggak sih kak? Pasti ada ya dipermasalahkan soal hijab seperti Kalau itu. dari dalam diri aku sih sebenarnya nggak ada. Dan aku kan dari awal berhijab itu sampai sekarang masih dalam tahap proses pembelajaran ya. Nah, paling permasalahannya ya sebenarnya sih aku balik lagi kayak ke diri aku mau berhijab yang model apa, yang seperti ini kayak atau yang tertutup menutupi bagian dada atau yang kayak gimana itu kan maksudnya this is my life. Ini diri aku yang mau pakai hijab seperti apa yang pasti aku menutup aurat aku gitu. In case tiba-tiba aku pakai turban atau kayak gimana itu ya itu aku yang memakainya. Tapi aku tetap berusaha untuk tetap menutup aurat aku. Paling yang ada permasalahannya itu dari netizen. Itu aja sih, cuma ya sudahlah. Netizen mungkin niatnya baik ya, mau mengingatkan, cuma ya emang ada punya beberapa penilaian masing-masing lah. Cuma ada beberapa yang bahasanya tidak seperti mengingatkan. Ya Lebih sudahlah. seperti menggurui. Kita kan nggak bisa bikin semua orang untuk suka sama kita, tapi ya sudah, itu aja. Apa sih yang diomongin gitu sama netizen, apakah cara berpakaiannya atau enggak bilang kalau misalkan cocok nggak pakai hijab atau nggak pakai hijab? Cara berhijabnya sih yang paling agak-agak dikomenin kayak gitu-gitu. Nanti aku cara berhijab pakai yang hijab ini dikomen, cara hijab yang begitu dikomen. Ya jadi ya udahlah, dalam hati aku suka kadang-kadang kayak aku dapat pahala, aku dapat dosa, aku juga yang dapat gitu. Terima kasih sudah mengingatkan. Itu aja. Terus sempat gak sih kak kepikiran kayak misalkan omongan netizen dan tanggapan kalian sendiri gimana? Aku punya perasaan sih kalau misalnya ada orang ngomong hal buruk tentang aku pasti ya dek gitu kan kayak ya kok gitu sih, tapi ya udahlah. Itu Selalu nggak bisa. sharing sih, kamu juga selalu bilang ke aku juga kayak komentarin soal hidup aku selalu bilang ini ada yang komen gini, aduh tapi ya udahlah ya. Kalau menurut aku sih, aku orang yang nggak mau nyari ribut, nggak pengen punya masalah, ya udah. Mau ngebalas juga males gitu, bukan males kayak ya Oke, terima kasih perhatiannya, terima udah gitu kasih aja. udah. Makasih ya kak. Terima kasih. Makasih banyak.